Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Hasanah Muslim, produksi VOA di Washington DC yang menyajikan berbagai macam cerita tentang Muslim dan Islam di Amerika Serikat yang semoga bisa menemani Anda dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bersama saya Aryatna Budianto dari Fairfax County, negara bagian Virginia. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Tadi pagi Ya saya Rabbal Alamin. mulai puasa dari jam 4:30 seperti biasa imsaknya, dan bukanya nanti sekitar jam 8:04. Lama ya? Betul, iya. Makin lama makin panjang. Tadinya agak Sebelum jam 8, tapi sekarang lebih mundur. awal ya. Nah, seperti ya, itu. betul. Jadi semakin lama kita memang menuju ke arah 17 jam berpuasa. Iya. Tapi tetap semangat dan banyak liputan-liputan menarik di Hasanah Muslim kali ini seperti berikut ini. Azan berkumandang di Minneapolis, Minnesota selama Ramadan. Satu hal yang dirindukan imigran Muslim di Amerika Serikat, termasuk dari Indonesia, adalah suara azan dari masjid. Indonesian Muslim Youth in America atau IMYA, organisasi mahasiswa Muslim Indonesia yang sedang melanjutkan kuliah di wilayah timur Amerika. Toko kue dan roti di Long Island, New York, yang melayani kebutuhan komunitas di sekitarnya dengan menjual produk makanan halal dan juga kosher. Kalau bulan puasa seperti ini, sepertinya kita kangen dengan makanan-makanan tradisional Ramadan, takjil gitu. Kangen banget ya, Naya? Waduh, wah luar biasa. Yang saya kangenin itu selain dari takjil atau makanan buka puasa, juga suasana berbuka puasa bersama Ian. Tapi ya namanya juga kita sedang di masa prihatin, di masa pandemi sekarang ini, di mana kita nggak bisa keluar rumah dan juga kita menjaga jarak ya. Jadi ya ketemu berbuka puasa mungkin secara virtual hanya bisanya. Tapi masjid-masjid di Amerika mereka kreatif sekarang, Ana, karena mereka mengadakan yang namanya iftar drive-thru, dan mereka nggak bisa beribadah di masjid, tapi untuk berbuka puasa mereka tetap memberikannya kepada orang-orang yang kurang mampu ataupun juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi mereka tinggal drive-thru aja ke masjid dan bisa mengambil menu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Maf. Ini setiap sore jam 7:50. Yang datang langsung diambil pakai mobil. Kemudian anak-anak muda yang membagikan. Kemudian mereka yang agak tua, orang-orang yang tidak bisa datang ke Maf, itu ada mobil khusus untuk di-deliver ke tempat mereka, insya Allah. Menurut Ustaz Joban Imam Masjid Ar-Rahmah, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Rian? Masjid Ar-Rahmah di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang dan untuk 1.000 orang di akhir pekan. Masjid lainnya di berbagai wilayah Amerika di masa pandemi juga melakukan hal yang sama, karena pengurus masjid menyadari perekonomian jamaahnya yang beragam. Tidak semua yang hadir untuk berbuka puasa bersama di masjid hanya karena keutamaan berada di masjid selama bulan Ramadan, tetapi juga karena ketidakmampuan. Selain itu, masjid juga akan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka, khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia. Ramadan is the month where Muslims are much more generous than the other months. And because not only that there are many rewards for giving charity in Ramadan, but also that was how
the Prophet, peace be upon him, used to do. Di bulan Ramadan sebelum pandemi, setiap harinya Darul Hijrah menyediakan hidangan buka puasa bersama antara 700 hingga 800 orang dan 1.200 hingga 1.500 untuk akhir pekan. Dan khusus untuk drive-thru atau layanan tanpa turun ini, For tomorrow, like today I prepare for tomorrow, every day for 650 ml. dan semua itu dilakukan tanpa melanggar aturan menjaga jarak sosial maupun fisik. The food is being cooked here by the workers of the mosque, and us volunteer we come later around 4 to pack the food, put the stickers on, bag them, and then distribute them. Dan dengan tingginya semangat komunitas muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi. Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Nah, alhamdulillah untung aja ada beberapa masjid yang masih buka ya, menyediakan layanan untuk iftar, dan juga yang penting sebetulnya iftar itu digunakan oleh masjid-masjid dan komunitas muslim di Amerika Serikat untuk memberikan bantuan makanan kepada komunitasnya, orang-orang yang tidak mampu ya Ian. Benar ya? sekali, karena untung tadi tertib. Karena pandemi COVID-19 ini dampaknya juga ke bidang ekonomi, dan kalau saya mencoba untuk membantu orang-orang di sini, terutama diaspora Indonesia, mereka menawarkan yang namanya catering makanan Indonesia atau iftar makanan Indonesia yang bisa diantar ke rumah, dan ini cukup membantu bagi mereka menggulirkan roda perekonomian di sini. Sedikit membantu. Saya juga pelanggan setia kok Ian. Bener kan? Anda juga pelanggan setia. Baiklah pemirsa, masih banyak liputan lainnya dari Hasanah Muslim di bulan Ramadan ini. Pemirsa, Anda masih bersama Hasanah Muslim, produksi VOA, dan kami menemani Anda dari rumah masing-masing. Dan kalau saya pengen berbicara kepada pemirsa yang berencana untuk ke Amerika, mungkin untuk belajar dan bingung untuk bersosialisasi, tapi juga harus memikirkan ibadah, jangan takut. Betul. Di sini ada komunitasnya, ada pun juga organisasi untuk kalian semua. Betul. Nah, organisasinya untuk anak-anak muda terutama yang sedang kuliah di Amerika Serikat ini adalah IMYA. Jadi mereka melakukan berbagai macam kegiatan yang orientasinya adalah ibadah dan menjalankan tradisi ibadah seperti di Indonesia. Dan mereka juga aktif menjalankan berbagai macam kegiatan sosial seperti yang kami temui sebelum pandemi COVID-19 di Muktamar IMSA di kota Chicago. Berkumpul sambil bekerja sukarela menyiapkan makanan bagi tunawisma menjadi ajang silaturahmi bagi para mahasiswa Indonesia di rantau ini. Kerinduan akan suasana pertemanan seperti di tanah air menjadi sebuah kebutuhan, seperti diungkapkan Roni Gustaf Alfarisi. Dan saya sendiri Muslim gitu, jadi gimana ya, rasanya kesepian gitu kalau boleh dibilang. Setidaknya saya pengen bisa ada teman lah untuk sharing. Roni yang berasal dari Medan datang ke Amerika 10 tahun lalu untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3. Ia kini bekerja sebagai data scientist pada sebuah perusahaan startup di Reston, Virginia. Pengalaman sebagai minoritas saat kuliah menjadi salah satu alasan Roni mendirikan Indonesian Muslim Youth in America atau IMYA. Ketika mereka kemari gitu, kan mereka seperti ada kayak culture shock gitu kan gitu. Terus teman-temannya juga mungkin ya kurang akrab gitu kan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempertemukan teman-teman yang sedang belajar itu di sini sehingga mereka bisa merasa seperti di rumah mereka sendiri. Gitu. IMYA yang terbentuk Desember tahun lalu setelah bertemu di acara Muktamar IMSA atau Indonesian Muslim Society in America, diakui Weni Mukadas menjadi jawaban baginya sebagai mahasiswa Muslim di Northern Virginia Community College. Ini berdasarkan pengalaman kita sendiri sih, kayak kalau misalnya datang ke Amerika tuh kayak kadang-kadang nggak tahu kan, terus
bingung mau cari tempat ibadah di mana, apalagi ini kan negara Amerika tahu lah ya, Muslim itu termasuk minoritas. Jadi kita pengen ngewadahin teman-teman yang datang ke sini itu tahu kemana, kalau misalnya mau ke masjid, mau ibadahnya gimana, temannya siapa, kalau puasa kemana aja. Kini anggota IMIA berjumlah sekitar 20 orang dengan program rutin setiap 2 minggu sekali, yaitu Tadabur Alam, berwisata untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan, serta pengajian dari rumah ke rumah. Seperti siang ini pengajian dilakukan di rumah penasihat IMIA, Bagus Adianto, yang juga adalah Presiden Imam Indonesian Muslim Association in America, dengan tema Leadership and Family. Berkumpul dengan nuansa Islami sambil berbagi ilmu dan pengetahuan agama di antara sesama anggota. Secara meslek, secara profesionalitasnya nggak masuk sama kepemimpinan mereka. Memang menjadi tujuan yang ingin dicapai IMIA, seperti dijelaskan Irwan Saputra, mahasiswa pasca sarjana di George Washington University, Washington DC. Supaya anak muda Muslim Indonesia yang ada di sini itu bisa menyiarkan agama Islam, berceramah sendiri. Jadi nanti dapat giliran mereka mempersiapkan, mereka belajar, terus nanti share ke yang lain melalui ceramahnya di 2 mingguan acara pertemuan kita. Walau anggotanya mahasiswa Indonesia, tapi IMIA juga membuka pintu bagi generasi kedua Muslim Indonesia di Amerika yang ingin menjalani pertemanan sesama Muslim seperti di Indonesia. Roni juga berharap IMIA dapat menjadi wadah yang dicari para mahasiswa Muslim Indonesia yang akan melanjutkan kuliah di Amerika agar tak merasa asing di negara tempat tinggal sementara mereka. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. 12 pemenang penghargaan Women of Courage tahun ini diantaranya wartawan Armenia yang menentang kekerasan berbasis gender, jurnalis Bolivia yang menyuarakan demokrasi, aktivis masyarakat Madani Suriah, dan seorang pembela pengungsi perempuan dari Yaman. These women represent the strength of the female spirit. Each of them have demonstrated acts of courage and leadership, often at risk to their own personal safety. These are the facts, faces of the true heroism. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan ke-12 perempuan ini adalah panutan yang sangat meyakini martabat dasar dari setiap manusia. Salah satunya, Zarifa Ghafari dari wilayah konflik di Afghanistan yang mengoperasikan radio, kemudian menjadi wali kota. Women of my generation have not forgotten the reign of the Taliban, and we are, as always, worried for the future. Therefore, let me ask for your continued support to ensure that Afghan peace process does not erase the gains that have been made since the dark days of the Taliban regime. Honored for her bravery in standing up against the oppression. Seorang penerima penghargaan lainnya adalah Sairagul Sawitebay, asal Kazakhstan yang mengungkap keberadaan kamp penahanan Muslim di wilayah Xinjiang, Tiongkok. 这些都是无辜的人，孩子失去了家庭，孩子失去了父母，这个是这个21世纪对这些人少数民族进行的一个什么民族的人类的一个悲剧。 Ini adalah penghargaan International Women of Courage ke-14. Amerika telah memberi penghargaan kepada 146 perempuan dari 77 negara atas pencapaian mereka sejak 2007. Thank you all for coming. This concludes our ceremony. Wah, Ian hebat sekali, inspiratif, perempuan yang tangguh dan juga tidak menyerah ya, gampang menyerah demi kepentingan orang-orang di sekitarnya. Dan kalau nggak salah ini dari Indonesia juga pernah ada yang mendapat penghargaan Women of Courage ini. Benar sekali Ana, pernah dari Indonesia diwakili tahun 2007, Ibu Siti Musdah Mulia, dia penerima untuk award ini. Dan selamat untuk ibu-ibu, semangat terus. Kita akan kembali setelah yang satu ini dengan cerita-cerita menarik lainnya di Hasanah Muslim.
Pemirsa, Anda masih bersama Hasanah Muslim, produksi VOA. Hidup di Amerika sudah pasti kita berdampingan dengan berbagai macam latar belakang, dan itu harus dijaga, dijaga harmonisasinya, dan kita juga harus saling bertoleransi. Betul, dan ini juga tergambar dari berbagai macam situasi di kota-kota besar. Dan sekarang kami ingin mengajak pemirsa untuk berkunjung ke Long Island di New York. Nah, di sini ada sebuah bakery, toko kue yang menyajikan produk-produk makanan yang halal, yang merupakan syarat bagi warga Muslim, tapi juga yang kosher, yang merupakan syarat bagi warga Yahudi. Ketika pemilik Beach Bakery Grand Cafe sebelumnya hendak menjual kafe ini beberapa tahun lalu, kabar itu mengkhawatirkan penduduk di pantai West Hampton yang didominasi warga Yahudi. Bakery ini telah melayani kebutuhan mereka selama hampir 3 dekade. Since my family is kosher, we appreciated that because there's no other kosher place in the area. Komunitas Yahudi khawatir pemilik barunya akan menghapus menu kosher, makanan yang boleh dimakan orang Yahudi. Rashid Sulehri yang membeli kafe ini pada tahun 2018 meyakinkan pelanggan bahwa tempat ini tetap akan menyediakan menu tersebut. I gave a speech in the local synagogue. About 800 of their members listened to what I had to say. It was also being broadcast live to almost 4.1 million other viewers. We have their certificate, and anybody can come and see if we are kosher or not. Selain mempertahankan menu kosher, ia juga memastikan bahwa makanan di kafe ini juga memenuhi standar halal sesuai dengan keyakinan sebagai seorang Muslim. The main difference between kosher and halal food comes from the way meat is handled and prepared. So we decided to get rid of meat from our menu. So when you are not serving meat, the dairy and vegetarian products, if they meet the kosher requirement, they are automatically halal. The other challenging thing was the alcoholic drinks. So we decided to get rid of them too. Setelah melakukan perubahan ini, pelanggan Yahudi dan Muslim mulai berdatangan dalam jumlah besar. When my kids heard about this place, we felt that we should all pay a visit. Most of the stuff that's here, you can't find it in a lot of the places. It shows the open-mindedness of this community. They meet each other and have conversations. They try to understand each other. And that's why the bakery is well regarded in this community. Lewat makanan kosher dan halal, Beach Bakery dan Grand Cafe telah menjadi contoh kerukunan lintas agama di wilayah pantai West Hampton. Tetapi bagi Rashid, hidangan yang lezat tetap menjadi alasan terbaik untuk mengunjungi kafenya. Pemirsa, memang menarik sekali ya untuk hidup berdampingan. Itu kayaknya kue-kuenya enak banget ini. Menggoda sekali ya. Menggoda sekali, terutama untuk berbuka puasa nanti. Iya, tapi Ian, ngomong-ngomong kerukunan atau toleransi antar umat beragama juga tidak hanya terlihat dari makanan atau dari silaturahmi satu sama lain, tapi juga dari panggilan untuk beribadah, Ian. Wow. Nah, ini ada sesuatu yang unik. Kalau kita kan biasanya mendengarkan azan lewat aplikasi ponsel kita ya masing-masing, karena di sini dilarang untuk azan dengan pengeras suara seperti di tanah air. Nah, tapi khusus untuk bulan Ramadan, kota Minneapolis itu membolehkan dikumandangkannya azan lewat pengeras suara, Ian. Dan ini baru pertama kalinya terjadi di sebuah kota metropolitan, kota yang berpenduduk jutaan jiwa. Seperti umat Islam di banyak kota di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia, Muslim di Minneapolis, negara bagian Minnesota, melakukan ibadah puasa Ramadan dan sholat di rumah saja tahun ini, mengikuti aturan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Allahu Akbar, Allah. Tapi tahun ini juga, setidaknya Muslim setempat yang mayoritas berasal dari Somalia bisa mendengar suara menyejukkan bagi mereka.
Selama bulan Ramadan, Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengizinkan Masjid Darul Hijrah untuk mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu menggunakan speaker eksternal. The ability to freely exercise your religion is broad-based and is not dependent on whether you're Jewish or Christian or Muslim. There's no right out there that says that you don't have to hear church bells. There's no right out there that says that I don't have to hear Christmas carols. And similarly, there's no right that people should not be able to hear their call to prayer. Izin mengumandangkan azan lewat pengeras suara ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di sebuah kota besar di Amerika. Minneapolis berpenduduk hampir 500,000 jiwa, sementara kota-kota yang telah sebelumnya memberi izin serupa, Hamtramck dan Dearborn di Michigan, serta Patterson di New Jersey, masing-masing berpenduduk puluhan ribu jiwa. Di Amerika, azan biasanya hanya terdengar lewat speaker internal. I've been traveling to, overseas. We born overseas, and I think we've been hearing all the time, 5 times a day, the call of prayer goes out. So it's something, historical for us. Sejumlah warga dari mayoritas non-muslim pun penasaran ingin mendengar azan. I picked up my son and we came down here to listen, and I think it sounded very beautiful and very welcoming. Tapi tentunya yang paling terharu adalah muslim dan muslimah Amerika yang belum pernah mendengar azan lewat pengeras suara eksternal sejak mereka hijrah ke Amerika. It's very emotional, makes me cry. And I've been here like 20 years. I haven't experienced this before. So it's really, really emotional. Puluhan ribu muslim Somalia tinggal di Minneapolis, menjadikan kota ini konsentrasi terbesar diaspora Somalia di AS. Mengikuti anjuran Pemda dan pemuka agama setempat, selama bulan suci Ramadan kali ini, mereka melakukan sholat tarawih di rumah dan kajian keagamaan lewat aplikasi pertemuan video virtual seperti Zoom dan Teams. Dari Minneapolis, Minnesota, dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Alhamdulillah, waduh itu jadi bikin kangen ya dengan kampung halaman, apalagi jadi terenyuh ya. Iya, apalagi kalau lagi Ramadan seperti ini kan dengerin yang namanya azan maghrib dari masjid ya nggak terdengar. Tapi alhamdulillah di Minneapolis, di Minnesota di bulan Ramadan ini saudara-saudara muslim sana bisa mendengarkan azan langsung dari masjid. Dan mudah-mudahan kita tetap dilindungi dari segala malapetaka dan virus ini cepat berlalu. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga saja banyak kota-kota lainnya di Amerika Serikat di masa mendatang yang mengikuti jejak Minneapolis tadi ya Ian ya. Supaya warga muslim yang walaupun minoritas di Amerika Serikat bisa merasa terwakili. Ya oke pemirsa, kalau begitu tuntas sudah Khasanah Muslim kali ini. Tidak terasa kami 30 menit menemani Anda semua dengan berbagai liputan yang semoga bisa menginspirasi Anda. Dan juga bisa menemani Anda melakukan ibadah bulan suci Ramadan. Dari Fairfax, negara bagian Virginia, saya Aryatna Budianto. Dan saya Ian Umar, tetap berkarya dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.